Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, pada hari ini kita akan belajar tematik tema B subtema 3 pembelajaran 4, 5 dan 6. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada pembelajaran 4, 5, dan 6 kita akan belajar PKN, yaitu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kedua, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Bahasa Indonesia, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kedua, menentukan pokok pikiran dalam suatu teks. Dan yang ketiga, menentukan informasi dari suatu teks. IPS, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. SBDP, membuat karya gambar cerita dan mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Pelajaran pertama PKN, sikap bertanggung jawab juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, kebersihan, keindahan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya. Jadi warga sekolah itu meliputi siswa, guru, juga para penjaga atau karyawan ya. Nah, contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. 1. Membuang sampah sembarangan. Kedua, menginjak tanaman dan rumput sekolah, mencoret-coret dinding kelas ya. Kemudian merusak meja dan kursi kelas, tidak melaksanakan piket kelas. Nah, itu adalah bentuk tidak bertanggung jawab ya. Nah, jika warga sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, nah itu akan menimbulkan akibat yang merugikan seluruh warga sekolah ya. Akibat yang ditimbulkan, nah dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu bisa misalkan kelasnya jadi kotor ya. Kemudian meja menjadi kotor, coretan pulpen, spidol ya kan. Kemudian kegiatan belajar bisa terganggu, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini adalah akibat tidak bertanggung jawab ya. Nah, selanjutnya akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Nah, sikap tanggung jawab membuat kita memiliki karakter ya, kepribadian yang baik. Nah, sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar sebaiknya ditanamkan sejak dini ya, sejak masih kecil. Nah, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, akan muncul ya berbagai akibat ya, yang bisa merugikan. Salah satunya adalah sungai yang tercemar karena banyak warga membuang sampah di sungai ya. Sampah-sampah tersebut kemudian menumpuk ya, sehingga menyebabkan sungai dipenuhi oleh sampah ya, membuat aliran sungai tersumbat dan tidak lancar dan dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan ya kan, seperti itu. Nah, itu pelajaran PKN. Selanjutnya bahasa Indonesia, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan ya. Jadi informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak pada peta pikiran. Nah, cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang berhubungan dengan bacaan. Nah, peta pikiran merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya 5W1H ya, sama dengan kayak adik Simba sebenarnya ya. Ini kalau di bahasa Inggris kan itu what, who, when, where, why, dan how ya. Kalau bahasa kita itu sama dengan adik Simba ya, seperti itu. Menentukan pokok pikiran dalam suatu teks. Nah, setiap teks memiliki informasi ya. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat. Informasi tersurat berarti informasi tersebut tertulis jelas dalam teks yang dibaca ya. Sementara informasi tersirat merupakan informasi yang tidak tertulis langsung dalam teks yang dibaca. Jadi
Ananda harus membuat kesimpulan terlebih dahulu untuk mengetahui semua informasi yang terdapat dalam teks. Nah, cara menentukan pokok pikiran dalam suatu teks, pertama kita membaca seluruh kalimat dalam paragraf ya, kemudian menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir dalam paragraf ya. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau di kalimat awal dan akhir pada paragraf ya, seperti itu. Selanjutnya pelajaran IPS menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Nah, usaha kegiatan yang dilakukan ya orang yang bekerja pada usaha peternakan, ya, terlain memberikan pakan ayam secara teratur, misalnya. Memberikan vitamin agar ayam dapat tumbuh dengan sehat, ya kan? Kemudian membersihkan kandang ayam, hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur ayam dan daging ayam dapat dikonsumsi setelah dimasak. Nah, jika peternak hewan tidak melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, apa yang akan terjadi? Nah, bukan hanya pemilik peternakan sebagai produsen ya, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, hubungan antara pemeluk kegiatan ekonomi menjadi tidak harmonis dan tercipta kekacauan. Nah, maka perlu ada usaha-usaha kegiatan ekonomi yang baik ya. Nah, selanjutnya pelajaran SBDP, membuat karya gambar cerita mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Nah, langkah-langkah membuat gambar cerita, yang pertama menentukan tema. Jadi sebelum membuat gambar, pikirkan tema cerita yang akan kita buat ya, untuk memberikan bayangan gambar apa yang akan dibuat. Lalu tuliskan cerita yang akan kamu gambar. Jika kamu akan membuat karya gambar berupa komik, tuliskan cerita berbentuk percakapan ya. Kemudian mempersiapkan alat gambar ya. Jadi membuat karya gambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering ini dilakukan menggunakan alat gambar yang tidak memerlukan air ya, seperti pensil, arang, kapur dan krayon. Kalau teknik basah ini dilakukan menggunakan alat gambar yang berupa cat, misalnya cat air, tinta ya, cat poster, cat akrilik dan cat minyak. Nah, ya, itu siapkan alat gambar sesuai dengan teknik yang dipilih ya, seperti itu. Kemudian membuat sketsa gambar. Membuat sketsa gambar memiliki peran penting dalam karya gambar ya. Jika sketsa yang dibuat tidak maksimal, karya gambar yang dihasilkan juga kurang baik ya. Gunakan pensil untuk menggambar sketsa. Sebaiknya gores gambar tipis dan ringan agar lebih mudah dihapus atau dibetulkan ya. Juga dapat mencontoh objek sebenarnya sebagai acuan ya. Kemudian menyempurnakan mewarnai gambar. Nah, karya gambar dapat diwarnai sesuai dengan selera pembuatnya. Ya, sebelum mewarnai gambar, sempurnakan gambar terlebih dahulu ya, lalu warnai gambar dengan salah satu teknik. Warna teknik kering misalnya dengan cara arsiran atau gradasi ya, seperti itu. Nah, Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ananda bisa mengerjakan soal latihan ya. Ini ada 10 soal ya. Ananda bisa mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan tepat ya. Baiklah Ananda semua, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.